2024 masih jauh sekali. Doakan aja agar kami tetap sehat walafiat, keluarga besar, Partai Kesejahteraan Sosial, sejahtera, sehat semuanya, energi positifnya lebih menonjol, demikian juga Nasdem. Dengan motivasi bersama ini kita lihat ke depan apa yang terbaik yang bisa kami lakukan bersama. Kami artinya bukan saya dan bukan dia, tapi artinya kami. Kebetulan saja mungkin ya apa yang dilakukan hari ini pertemuan formal. Walaupun pertemuan formal sebelumnya dengan partai lain pun juga sudah pernah dilakukan. Tapi memang mungkin publik lebih melihat konteksnya ya, karena ada Rapimnas, ada Rakernas di Nasdem, dan wajar-wajar saja kalau nilai seperti itu. Selain memang itu menjadi salah satu hal yang coba kita jajaki. Makanya silaturahminya ya. Pak Sohibul Iman ingin ketemu Pak Surya, update Pak Surya pasca PKS menyampaikan dukungan kepada masyarakat. Jadi lebih kepada proses silaturahmi ya, sambil ngeteh-ngeteh. Kalau makan siang udah lewat kan ya, makan gorengan. Itu secara simbolik sudah menyampaikan sesuatu yang penting buat kita. Karena kan tidak ada pertemuan misalnya PKS dengan PDI Perjuangan membahas konsep atau platform koalisi 2024. Nah, pertemuan itu sendiri kan menunjukkan sesuatu, ada potensi koalisi antara kedua partai ini. Di antara tiga partai ini memiliki derajat yang sama. Jadi tidak ada yang lebih penting dan tidak ada yang tidak penting. Kita mau membangun koalisi bersama-sama. Tapi bisa jadi juga koalisi ini tidak terjadi kalau kemudian ada memaksakan keinginannya. Sebagai Nasdem Tower, PKS bukan bahas koalisi, hanya silaturahmi. Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman didampingi sejumlah elit partainya menyambangi Nasdem Tower. Mereka tiba sekitar pukul 14.30 WIB dengan mengendarai sebuah mobil berjenis SUV berwarna hitam. Usai turun, mereka langsung disambut oleh Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya bersama sejumlah kader lainnya. Ketika ditanya agenda apa yang akan dijalani kali ini, Sohibul hanya mengatakan terkait silaturahmi. Saat disinggung soal apakah akan ada deklarasi terkait koalisi bersama Nasdem, Sohibul menampik. Menurut dia, kunjungan hari ini akan membahas soal yang ringan-ringan saja, mengingat kondisi Ketua Umum Partai Nasdem yang tengah kurang fit. Soal koalisi, Sohibul memastikan semua akan dibicarakan secara bersama dan pada waktunya yang tepat. Usai memberikan pernyataan pers, rombongan PKS langsung masuk ke ruang internal Partai Nasdem untuk bertemu Surya Paloh untuk melakukan pertemuan secara tertutup. Faktor historis jadi alasan Nasdem lebih nyaman dengan Golkar ketimbang Demokrat PKS. Ketum Nasdem Surya Paloh bertemu Ketum Golkar Airlangga Hartarto di markas Golkar Rabu 1 Februari. Paloh mengakui Golkar sebagai parpol prioritas dalam menjalin komunikasi politik, bahkan dibandingkan Demokrat dan PKS dalam koalisi perubahan. Peneliti BRIN Wasisto Raharjo Jati menilai wajar jika Nasdem merasa lebih nyaman dan memprioritaskan Golkar. Surya Paloh bukan orang baru bagi Golkar. Sisto menilai bisa saja nanti pada akhirnya antara Nasdem dan Golkar berada dalam satu koalisi di pemilu 2024. Menurut dia, memilih cawapres Anies Baswedan bukan hal yang mudah untuk koalisi perubahan. Wasis menambahkan Nasdem lebih terlihat memiliki kedekatan secara histori dengan Golkar ketimbang dengan Demokrat dan PKS. Sehingga, kata dia, sebuah kemungkinan bisa terjadi jelang pendaftaran Capres-Cawapres, termasuk berubahnya haluan partai-partai. Diberitakan sebelumnya, Surya Paloh mengatakan pertemuan dengan Airlangga adalah hal yang lebih prioritas ketimbang bertemu partai-partai di koalisi perubahan. Pertemuan ini juga menjadi kunjungan pertama kalinya Surya Paloh ke kantor partai lain. Setelah sebelumnya pertemuan politik Surya Paloh dilakukan di Nasdem Tower. Surya Paloh menjelaskan alasan tidak mendatangi partai-partai koalisi perubahan karena belum ada kesepakatan dengan partai-partai tersebut. Surya Paloh juga tidak menolak kemungkinan partainya bergabung dengan KIB. Surya mengaku hubungan emosional dengan Golkar tidak akan pernah bisa hilang. Ia bahkan tidak bermasalah jika disebut sebagai alumni partai beringin tersebut.
Surya hadir bersama Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Joni G. Plate, Bendahara Umum Ahmad Syaroni, Ketua DPP Sugeng Suparwoto, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel, dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Prananda Paloh. Rombongan petinggi Partai Nasdem tiba di kantor PPP Partai Golkar, Selipi, Jakarta Barat sekitar pukul 11.14 WIB. Risuf jalan bila Nasdem dan Anies ganggu rencana Jokowi untuk 2024. Isu perombakan atau risul kabinet dinilai sudah tamat. Faktanya, Rabu 1 Februari 2023, Presiden Jokowi melakukan aktivitas seperti biasa. Dia tidak melantik seseorang atau tokoh yang ada di Istana Negara sebagai menteri baru atau merotasi para pembantunya. Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul meyakini Jokowi tidak akan merombak kabinet dalam waktu dekat. Apalagi, Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah bertemu. Menurut Adib, isu risuf berhembus dari sejumlah parpol seiring dideklarasikannya Anies Baswedan maju sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024 oleh Nasdem. Namun ternyata Jokowi bergeming. Ini mengartikan Jokowi tidak ingin melakukan risuf berdasarkan pertimbangan politis semata. Kendati ada menteri yang berasal dari parpol pendukung Anies. Dosen Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang ini meyakini Jokowi akan mengganti menteri yang tidak sejalan dengan visi misinya. Sebagai ganti, Jokowi akan harus memasukkan orang yang profesional. Diketahui sudah ada 3 partai yang menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kecuali Nasdem, 2 parpol lain dikelompokkan sebagai parpol oposisi pemerintah. Di periode kedua, Jokowi sudah 3 kali melakukan risuf. Pada Rabu 23 Desember 2020, Jokowi mengganti 3 menteri. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto diganti Budi Gunadi Sadikin, Tri Risma hari ini menggantikan Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial, dan Yakut Khalil Kaumas menjadi Menteri Agama menggantikan Fahrul Razi. Rabu 28 April 2021, Jokowi kembali mengganti 2 menteri. Jokowi menunjuk Nadiem Makarim yang sebelumnya menjadi Mendikbud menjadi Mendikbud Ristek dan mengangkat Laksana Tri Handoko diangkat sebagai Kepala BRIN dan Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Investasi dan Kepala BKPM. Pada Rabu 15 Juni 2022, Jokowi mengumumkan perubahan susunan kementeriannya.